Menurutmu, seperti apa rupa nona muda dari desa itu? Akan seperti apa dia? Akan seperti apa lagi? Seorang gadis liar, pasti sangat kurang ajar. Tak disangka, setelah aku meninggal, aku terlahir kembali 80 tahun kemudian. Paman, apa kau melihatnya? Kampung halaman 80 tahun kemudian, begitu harmonis dan indah. Andai saja kau masih ada. Lihat saja, sudah kubilang gadis ini tidak punya sopan santun. Sebentar lagi, dia pasti akan diusir keluar dari rumah oleh bapak. Berisik. Gadis ini baru berusia 10 tahun, tetapi auranya, mengapa lebih menakutkan daripada kakek tua? Bawa aku menemui orang tua kandungku. Baik, nona muda. Bapak, ini adalah kakak Putri, yang baru dijemput dari desa. Sudah berusia 10 tahun, tapi belum pernah bersekolah. Kalau ini tersebar, akan menjadi bahan tertawaan. Ayah, jangan khawatir. Aku akan kembali dan pasti akan mencari guru untuk mendidiknya dengan baik. Sebelum dia diajari, dia tidak akan diizinkan keluar rumah. Apakah ini keturunan orang Jepang? Gadis ini telah lama terpisah, tidak memiliki pendidikan yang layak, memang harus belajar dengan baik. Ayah, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun, kakak tumbuh besar di desa, tidak punya sopan santun, itu wajar. Tubuh aslinya diculik saat itu, tetapi orang tua kandungnya malah langsung mengadopsi pengganti. Sungguh menyedihkan dan patut disayangkan. Kakak, apa yang kau pakai ini? Dan topeng ini terlihat sangat menakutkan. Hati-hati, nanti kakek kaget. Biar ku buang untukmu. Topeng ini tidak boleh kau sentuh. Kakak, bagaimana bisa kau berkata begitu? Aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Cepat berikan topeng itu padaku. Tidak tahu diri. Ibu, aku takut sekali. Aku melihat orang-orang itu. Semua mati. Sudah kubilang, itu tidak boleh kau sentuh. Ayah, lihatlah anak ini. Baru saja masuk ke rumah, sudah menindas adiknya. Orang seperti dia, memang tidak pantas masuk ke keluarga Cheng. Apalagi yang ingin kau jelaskan? Kampungan. Pasti kaget melihat pemandangan sebesar ini untuk pertama kali. Sampai jadi bodoh. Aku hanya tahu, ketika orang yang lebih tua berbicara, yang lebih muda tidak boleh menyela. Tidak kusangka, kau tumbuh besar di pedesaan, tapi etikamu sangat baik. Aku adalah anak keluarga Cheng. Mengalir darah keluarga Cheng dalam diriku. Meskipun tidak bisa tumbuh di sisimu, tapi hal yang sudah tertanam dalam diriku tidak bisa diubah. Bagus sekali yang kau katakan. Memang cucuku dari keluarga Cheng. Sepertinya kakek Cheng adalah kepala keluarga. Jika saya ingin mendapatkan pijakan, langkah pertama adalah mendapatkan perhatiannya. Tolong siapkan anglo untuk saya. Mau siapkan anglo untuk apa? Hari ini saya kembali ke asal keluarga. Seharusnya saya memberikan hadiah perkenalan kepada Anda. Baik, kenapa masih terdiam di sana? Cepat siapkan anglo untuk Nona. Baik, Tuan. Nona kecil, anglo yang Anda minta sudah datang. Cahaya api menerangi langit dan bumi. Ya Jie,
Dewi Enduli memberkati kalian semua dengan panen melimpah. Ya Jie. Sayang, nenek akan mendoakanmu. Ya Ji. Cara anak ini berdoa ternyata sama persis dengan yang dilakukan nenek saya. Cucu perempuan tidak berbakti. Selama 10 tahun tidak bisa berbakti di samping Anda. Terimalah jimat pelindung ini. Ini akan melindungimu seumur hidup damai dan tanpa kekhawatiran. Hilang selama 10 tahun dan menderita di luar, tapi anak ini tidak sedikit pun mengeluh. Terlihat bahwa karakternya luar biasa, dia pasti akan menjadi orang yang hebat. Baik, jimat pelindung darimu ini, kakek terima. Nak, kakek juga memberimu hadiah balasan. 10% saham keluarga Cheng. Ini sekarang menjadi milikmu. Terima kasih. Ayah, ini adalah 10% saham. Bahkan saya, pewaris keluarga Cheng, hanya memiliki 15% saham. Bagaimana ayah bisa begitu mudah memberikannya kepada seorang anak? Benar, ayah. Jingro saja tidak punya. Jingro bukan darah daging keluarga Cheng. Lihat King He, lalu lihat kalian. Seorang pewaris keluarga Cheng, bahkan tidak sebaik anak kecil. Dan kamu, sebagai paman ini, tidak sopan sekali duduknya. Benar-benar tidak tahu diri. Paman. Itu kamu? Ching He, karena kamu sudah kembali, kalau begitu hari ini, pulanglah bersama ayahmu. Kenapa begitu? Jingro, sayang, kamu bersabar dulu beberapa hari. Setelah ayah mendapatkan saham di tangannya, dia akan diusir. Kakek. Saya ingin mengganti wali. Apa? Kamu mau mengganti siapa? Dia. Cheng Xian. Saya. Apa katamu? Kau ingin mengganti wali? Aku ingin dia menjadi waliku. Aku. Gadis kecil ini memang sangat manis. Tapi putra mahkota kota Jiang ini telah hidup bebas separuh hidupnya. Jika aku mengakui gadis ini, bukankah aku akan terikat? Cheng Xian sepanjang hari hanya balapan mobil dan bermain bola. Cheng Qinghe, jika kau memilih dia, jangan sampai menyesal nanti. Ayah, kau sudah memberikan 10% saham kepada Cheng Qinghe. Jika dia menjadi putri adik kedua lagi, bukankah itu jelas-jelas membuat adik kedua mewarisi perusahaan? Lihatlah dia sekarang, bisakah dia menjadi pewaris? Diam. Xian yang tak peduli itu sepanjang hari, mungkin setelah mengadopsi King He, dia bisa sedikit menenangkan diri. Gadis kecil, pamanmu memang agak tidak terarah. Kau yakin ingin memilihnya menjadi walimu? Yakin? Kau hanya punya 3 detik untuk mempertimbangkan. Apakah kau ingin menjadi waliku? Aku tidak akan pernah. Aku nyatakan, mulai sekarang, Cheng King He dan Cheng Xian resmi menjadi ayah dan anak. Aku protes. Kapan aku bilang akan merawatnya? Protes tidak berlaku. Kau sekarang bawa pulang Cheng King He dan rawat dia baik-baik. Kalau tidak, semua tongkat golf dan motor-motor itu akan kubuang semua. Jangan, 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 jangan. Aku akan merawatnya. Aku akan merawatnya. Tidak bisakah? Gadis kecil, aku peringatkan kau. Paman di kehidupan ini hanyalah iblis yang tak peduli. Aku harus benar-benar mengubahnya, menjadikannya pahlawan yang hebat, dan benar-benar menyingkirkan Cheng Xiaohua. Kau gadis kecil ini. Tuan muda seperti saya tadi setuju padamu, hanya untuk mengelabui kakek sebagai strategi penundaan. Kau putri kakak sulungku, seharusnya kau menemuinya.
Tuan muda kedua itu terkenal bandel. Mana mungkin dia mau mendengarkan pengaturannya? Dia bahkan tidak tahu di mana tuan muda kedua tinggal. Sepertinya dia akan tidur di jalanan. Arah barat daya. Bu, aku akan mendengarkan perkataanmu. Tidak akan mencampuri urusan rumah tangga kakak sulungku. Jadi gadis itu, aku tidak akan membiarkannya masuk ke rumah ini. Tuan muda kedua, ada seorang gadis kecil di depan mengatakan dia adalah putrimu, memintamu untuk membukakan pintu. Dia masih anak kecil. Bagaimana dia bisa menemukan rumahku? Pasti kakek Cheng yang mengirimnya kemari. Keluarkan Dafu dan teman-temannya, takut-takuti dia agar pergi. Tuan, dia kan masih anak-anak. Bagaimana kalau dia ketakutan? Anak kecil paling jago merepotkan. Lagi pula dia putri tuan muda sulung, bagaimana kalau dia dikirim untuk memata-matai tuan muda kedua? Bukankah tuan muda kedua akan terkekang? Tuan muda kedua, biarkan urusan ini saya yang tangani, saya jamin akan menakutinya agar pergi. Baiklah, Kupikir pintu besi bisa menghentikanku. Gadis liar, putri tuan muda kedua, hanya aku yang bisa melahirkannya. Jadi hari ini, aku harus mengusirmu. Ah, Membuka pintu saja lama sekali. tuan muda kedua, tidak beres, tidak beres. Aduh, Tuan sedang di dalam kamar mandi. ada apa? Apa gadis kecil itu ketakutan sampai menangis? Perlu kutemani dia mencari orang tuanya. Hahaha. Apa gadis kecil? Hahaha. Kau. Apa kau tidak tahu? Seseorang itu sangat rentan saat di toilet? Dan lagi, ini rumahku. Bagaimana kau bisa masuk? Di dunia ini, selama aku ingin pergi, tidak ada tempat yang tidak bisa kudatangi. Lagi pula, aku sekarang adalah putrimu, tentu saja aku boleh masuk. Dasar gadis kecil. Sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkan hal kecil denganmu. Semuanya, ku beri kalian 10 menit. Buang semua barang paman ini. Semuanya, Kenapa kami harus mendengarkanmu? karena aku adalah nona muda keluarga Cheng. Ini adalah villa keluarga Cheng. Aku tetap berhak memecat kalian. Nona kecil, kami akan segera melaksanakannya. Ini? Itu. Nona kecil, bagaimana dengan ayam jago petarung ini? Baunya harum sekali. Bibi Liu, ada makanan enak. Kenapa tidak memberitahuku? Paman, cicipi. Paman, panggilan ini sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sup ayam ini enak sekali. Betul, ayam kampung dari halaman belakang. Memang gemuk dan lezat. Kau sungguh. Kau merebus jenderal besar agung milikku? Aku menghabiskan 800.000 untuk ayam aduanku. Begitu saja olehmu. Dijadikan sup. Jenderal perkasa kesayanganku. Tadi kau yang makan paling lahap. Kau. Baiklah. Aku tidak akan mempermasalahkanmu.
kau ingin menjadi putriku, maka harus memenuhi 3 hal berikut. Pertama, jangan cengeng. Kedua, jangan ribut. Ketiga, dan yang paling penting, jangan menyentuh barang-barang kesayanganku. Mengerti? Kalau begitu, aku juga punya 3 permintaan. Pertama, pulang sebelum jam 12. Hehe, Kedua, tidak boleh merokok dan minum alkohol. Cih, Ketiga, harus tetap berhubungan denganku setiap saat. gadis kecil, di usia semudamu, kau sangat cerewet. Akan kuberitahu, di kota Jiang, orang yang bisa mengatuku, belum lahir. Sudah lahir, tepat di depanmu. Cih, Bibi Liu, sudah sangat larut, nona kecil harus tidur. Jangan biarkan dia mengganggu permainanku. Baik, Tuan Muda. Cih, Nona kecil, udara sudah dingin, ayo kita kembali ke kamar untuk tidur. Sekarang meskipun kau mengejarnya, kau tidak akan bisa menyusul Tuan Muda kedua. Bisa menyusul, hanya butuh 3 detik. 3, 2, 1. aduh, suara bel dari mana ini? Apa aku berhalusinasi? Apa kau mencariku? Sialan. Hantu. Cheng Qinghe. Cheng Qinghe, beraninya kamu bersekongkol dengan pengawal untuk mengerjaiku? Sekarang juga turun. Sekarang sudah pukul 8 malam. Pukul 8. Oh, sekarang adalah waktu tayang film animasi. Kamu, maukah aku kembali menemanimu menonton? Cheng Xian, kamu sedang dalam puncak usia produktifmu. Aku ingin kamu dalam 1 bulan menguasai semua informasi bisnis dari grup Cheng. Gadis kecil, apakah kamu ingin aku memperebutkan posisi pewaris keluarga itu? Menurutmu bisakah aku memenangkannya? Menang atau tidak, setidaknya harus dicoba dulu. Lagi pula, hanya jika kita kuat, kita bisa melindungi orang yang ingin kita lindungi. Jika terus berlama-lama dengan gadis kecil ini, kehidupan malamku akan berakhir. Biarlah, aku akan menanganinya dulu. Hahaha. Bagus sekali yang kamu katakan. Lihat, sekarang masih ada 4 jam sampai pukul 12. Ayah berjanji kepadamu, sebelum pukul 12, ayah pasti akan pulang ke rumah. Bagaimana? Terburu-buru malah tidak baik. Tidak bisa mendesak ayah yang tidak berguna ini terlalu keras. Baiklah. Sekarang sudah pukul 12. Bibi Liu, telepon ayah suruh pulang. Nona kecil ini, kami tidak berani mengganggu Tuan Muda. Kalau tidak dia akan marah besar dan memecat kita semua. Kalau begitu kalian bisa langsung pergi dari sini sekarang. Tatapan mata yang mengerikan seperti ini ternyata muncul pada seorang anak. Aduh. Saya akan segera menelepon Tuan Muda. Halo, ada apa? Sedang bermain biliar. Cheng Xian, sekarang pukul 12 lewat 1 menit. Kamu melanggar janji kita. Memangnya kenapa? Lalu apa yang bisa Saya sangat sibuk. Malam ini masih ada 3 pertandingan. Karena ayah tidak kembali, maka saya akan pergi mencarinya sendiri. Ayah,
Ini porselen biru putih yang saya dapatkan minggu lalu. Ayah coba lihat bagaimana. Dan nilai. Tuan besar, gawat. Saya dengar nona kecil sendirian, membawa stik golf tuan muda kedua, akan menghajar tuan muda kedua habis-habisan. Apa? Ini bukankah benar-benar konyol? Adegan seru menghajar Cheng Xian. Harusnya dilakukan di hadapan saya. Sayang sekali, sekarang sudah terlalu malam, tidak bisa melihatnya. Saya tidak percaya gadis liar itu bisa mengendalikan Cheng Xian yang bandel ini. Kak Yan, putri barumu ini lumayan lengket denganmu. Sepertinya pangeran kita yang dulunya seenaknya sendiri, sebentar lagi akan menjadi budak putrinya. Aduh, kamu tidak mengerti? Kak Yan ini sudah terbiasa hidup bebas. Bahkan ayahnya sendiri tidak bisa mengendalikannya. Menurutmu anak kecil, mungkinkah membuat Kak Yan khawatir? Benar kan Kak Yan? Betul. Seorang gadis kecil, baru saja masuk sudah mengaturku segalanya. Aku sampai pusing sekali. Tapi, hari ini, aku memberinya pelajaran yang setimpal. Dia sekarang kepadaku. Itu sangat menghormati dan memujaku. Kak Yan, kalau begitu, nanti kalau kita mendidik anak, kita bisa belajar darimu. Nanti semuanya temui aku saja. Aku punya pengalaman. Astaga. Bayi imut turun dari langit, menangkap bola hitam 8 dengan tangan kosong? Gadis kecil? Gadis kecil, mengapa kamu tidak tidur selarut ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Halo paman-paman sekalian. Nama saya Cheng Qinghe, baru saja menjadi putri Cheng Xian. Hari ini, bisa dibilang ini adalah pertemuan pertamaku dengan kalian semua. Saya membawakan sedikit hadiah perkenalan untuk kalian semua. Kak Yan, putri kecilmu ini sangat pengertian ya. Anak manis, apa hadiah perkenalan yang kamu bawakan untuk paman-paman? Inilah hadiah perkenalan saya untuk kalian. Jika nanti ayah saya tidak pulang setelah lewat jam 12 malam, maka nasib kalian akan sama dengan bola ini. Tidak pulang setelah pukul 12, maka nasib kalian akan sama seperti bola ini. Ini kekuatan yang luar biasa. Kak Yan, cepat pulang saja dengan putrimu. Bola bisa pecah, tapi kami tidak boleh pecah. Cepat sekali kalian berkhianat. Kumpulan pengkhianat. Gadis kecil, aku peringatkan padamu. Jika kau menggangguku, kau akan menghadapi masalah besar. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku tidak akan pulang bersamamu. Kau tidak terima? Kalau begitu, mari kita bertaruh. Bertaruh? Kau ingin bertaruh apa? Bertaruh pada hal yang paling kau kuasai? Biliar. Hahaha. Hahaha. Baik. Gadis kecil, apa kau tahu cara bermain biliar? Sekarang masih belum terlambat untuk menyerah. Tadi tidak bisa, sekarang sudah bisa. Kau duluan. Baik. Jika kau kalah, jangan bilang aku menindasmu. Nak, bagaimana kalau kita tambah taruhannya? Jika kau kalah, aku akan mengurungmu di ruangan gelap, 1 hari 1 malam. Ini pasti akan menakuti anak kecil ini, kan? Nona, jangan sok kuat. Ayahmu tahun lalu pernah memenangkan penghargaan loh. Kau melawannya dalam hal ini, tidak akan menang. Baik, aku setuju.
Ini bola mutiara yang sudah saya mainkan sejak kecil. Kok berbeda? Gadis kecil, kalau kamu menyerah sekarang, masih belum terlambat. Saya, pangeran kecil, tidak mempermasalahkan kesalahan kecilmu. Jadi saya tidak akan menghukummu di kamar gelap. Nona muda, apakah kamu benar-benar akan bertanding? Bagaimana mungkin kamu bisa menang melawan tuan muda? Percayalah padaku. Wah, balita 10 tahun bisa memasukkan bola dalam satu pukulan. Apa yang pantas disoraki? Anak ingusan ini hanya sedang dalam masa perlindungan pemula saja. Saya, pangeran kecil, sekarang akan menunjukkan kepada kalian. Apa artinya, raja bola yang tak terkalahkan? Tidak mudah dikalahkan. Pukulan ini bagus sekali, memang Kak Yan yang terbaik. Memang bukan Kak Yan namanya? Hebat sekali Kak Yan. Kak Yan, pukulanmu ini sangat luar biasa. Nona kecil, ayahmu sekarang hanya tinggal satu bola. Permainan ini membutuhkan semua bola untuk dimasukkan agar menang. Tapi sekarang kamu masih punya 6 bola. Aku menyarankanmu, sebaiknya jangan bersaing dengan ayahmu, kamu tidak akan menang. Gadis kecil, jangan salahkan aku jika tidak memberitahumu sebelumnya. Masa perlindungan pemulamu ini tidak akan berlangsung lama. Kamu hanya memasukkan 1 bola, tapi kamu masih harus memasukkan 6 bola lagi. Kamu sudah tidak punya keberuntungan yang bisa digunakan. Keberuntungan? Aku tidak pernah mengandalkan hal itu. Sudah sampai saat ini, anak ingusan itu masih berkeras. Nanti kalau dia kalah, kalau menangis, itu akan merepotkan. Astaga, Nona kecil benar-benar membawa pulang tuan muda kedua yang nakal ini. Bibi Liu, bagaimana Nona kecil bisa membawa pulang tuan muda? Apakah dengan menangis dan merengek? No. Nona kecil, dia anak paling berwibawa yang pernah saya lihat. Kak Yan, menyerahlah. Aku, playboy nomor 1 di kota Jiang, ternyata kalah dari seorang gadis kecil. Jika ini tersebar, apalagi reputasiku? Ayah, ingatkah kamu apa yang kamu katakan setelah kalah? Ingat, aku kalah. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Bagus. Maka mulai besok, terimalah perubahanku. Tidak membiarkanku bermain. Aku tetap akan bermain. Paling-paling aku pulang sebelum jam 12, membuat gadis kecil itu tidak bisa berkata apa-apa. Jam 11:58, aku tidak pulang setelah jam 12. Biarkan aku lihat dulu, apa yang sedang dilakukan gadis kecil itu sekarang. Bibi Liu, tenang saja. Aku dengan sepenuh hati menerima tuan muda kedua Cheng sebagai ayahku. Kalau begitu, Nona kecil bersedia ikut tuan muda seumur hidup? Ini belum tentu. Apa maksudmu? Gadis kecil ini tidak menginginkanku lagi? Nona kecil, apa maksudmu ini? Tuan muda sebenarnya tidak seperti yang digosipkan orang, tidak berguna. Mungkinkah kamu tidak ingin menganggapnya sebagai ayah lagi? Ayah dalam hatiku adalah pahlawan yang gagah berani dan sangat disiplin.
Namun sekarang, ayahku hanya tahu bermain-main. Lalu bagaimana jika dia terus-menerus tidak belajar dan tidak punya keahlian? Kota-kota Jiang punya banyak pahlawan. Setelah aku memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya, lalu mencari yang lain, bukankah itu akan baik-baik saja? Nona kecil, makanan pagi ini semuanya adalah kesukaanmu. Ayah, Bibi Liu bilang, ayah tidak tidur semalaman. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran ayah? Ayah, mengapa mata ayah merah? Tidak apa-apa. Aku hanya merindukan beberapa ayamku itu. Beberapa ayam itu begitu penting bagimu? Mereka hanya akan membuatmu terlalu asik bermain dan lalai. Punya waktu? Pergi jalan-jalan? Oke, tempat biasa. Ayah, karena aku membunuh beberapa ayam, apakah ayah marah? Betul. Aku memang kesal karena kamu membunuh beberapa ayamku itu. Ayah, Tuan muda, ini semua salah saya. Jangan pernah salahkan Nona muda. Dia juga melakukannya demi kebaikanmu. Gadis kecil, ini semua karena ayah tidak berguna. Tidak bisa menjadi sosok yang kamu inginkan. Karena cepat atau lambat kamu akan memutuskan hubungan denganku, maka aku tidak perlu lagi tinggal di rumah ini. Nona muda, bagaimana ini? Apa kita malah memperburuk keadaan? Kak Yan, kamu sudah minum selama 2 jam di sini, kami tidak bisa bermain biliar. Sebenarnya kamu memanggil kami ke sini untuk apa? Anak perempuanku tidak menginginkanku lagi. Kalian yang belum menikah, apa bisa mengerti? Bukan begitu? Kak Yan, bukankah itu bagus? Karena tidak ada yang mengekangmu lagi. Kita bisa seperti sebelumnya, hidup bebas dan bersenang-senang. Tapi aku tidak tahu mengapa. Hatiku terasa sangat sedih tanpa alasan. Jangan minum lagi, Kak Yan. Lalu, mengapa anak perempuanmu ingin memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu? Dia bilang, dia ingin punya ayah seorang pahlawan. Sedangkan aku, hanyalah orang yang tidak mencapai apa-apa. Kak Yan, katakan sejujurnya padaku, apa kamu benar-benar ingin anak perempuanmu menemanimu? Tentu saja aku mau. Punya anak perempuan secantik dan selucu ini. Betapa bahagianya itu. Kak Yan, karena kamu sangat menginginkan anak perempuanmu tetap di sisimu, maka jadilah ayah yang baik, mungkin akan ada kejutan yang tak terduga. Ibu, Sien, keluarga Cheng itu sangat rumit. Bukan tempat yang bisa kita masuki. Mama tidak ingin kamu memperebutkan warisan. Mama hanya ingin kamu hidup dengan damai dan bahagia. aku mengerti Mama. Tapi aku hanya ingin menjadi pria yang tidak berguna. Kenapa? Kak Yan, kulihat putrimu sangat ingin kamu mengelola perusahaan. Sudahlah, sudah larut malam. Jika aku pulang terlambat, King He akan mengkhawatirkanku. Kak Yan, Kak Yan, Kak Yan, ini baru jam 10. Mungkinkah Kak Yan benar-benar berubah karena putrinya? Nona muda, ayam ini susah payah sudah direbus, kenapa kamu beli 2 lagi? Apa kamu tidak tahu? Ayam ini adalah kunci agar Tuan Muda Sulung menjadi lebih tenang. tidak masalah. Aku sendiri yang akan memutuskan semuanya. King He, Ayah, kenapa ayah sudah pulang secepat ini? King He, apa yang sedang kamu lakukan ini? Aku sudah menghabisi 2 ayam ayah. Sekarang aku mau menggantinya. Ayah, apa ayah tidak suka 2 ayam yang kubeli ini? Ayam seperti yang ayah punya itu sangat sulit dibeli. Aku sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Aku sudah menghabiskan seumur hidupku dalam kebingungan, itu sudah cukup. Sekarang ada gadis kecil ini. Aku tidak bisa membiarkannya menderita bersamaku. Bagaimanapun juga, aku harus memperjuangkan perlindungan untuknya. King He, aku sudah memutuskan. Akan belajar dengan giat, merebut posisi pewaris, menjadi ayah seperti yang kamu inginkan. Aku tahu. Aku Cheng King He, tidak salah menilai orang. Coba ayah lihat buku ini dulu. Ini akan sangat berguna untuk ayah. Ayah, ini juga ayah lihat. Semua ini ayah lihat.
Ini adalah struktur organisasi perusahaan. Bagaimana belajarnya? Silakan bertanya apa saja. Baik, kalau begitu, aku tanya ayah, mengapa Cheng Corporation bisa jatuh bangkrut? 3 tahun lalu, ayahku menyerahkan perusahaan kepada kakak sulungku, Cheng Xiaohua. Ia ingin mengembangkan proyek baru di bidang farmasi, dengan ceroboh menginvestasikan 200 juta rupiah. Setelah investasi gagal, perusahaan mengalami kerugian besar, dan memulai proyek manufaktur cerdas. Bagus sekali. Kalau begitu aku tanya lagi, bagaimana agar grup ini bisa mengembangkan kembali bisnis farmasinya? Saat ini perusahaan masih dikelola oleh ayahku dan kakak sulungku. Meskipun aku ingin melakukannya, aku tidak punya wewenang untuk campur tangan. Tidak, yang kita butuhkan adalah sumber daya. Ulang tahun kakek sudah tiba. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membangun koneksi. Pak Huang, Oh, Tuan Muda keluarga Cheng, apa yang Anda inginkan? Ayah, ketua medis sangat akrab denganmu ya. Ayah, Tuan Muda Cheng, sejak kapan Anda tiba-tiba punya anak perempuan? ini anak perempuan kakak laki-laki saya. Dia tertarik dengan bakat saya, dan menganggap saya sebagai ayahnya. Omong-omong Pak Huang, kedatangan saya kali ini adalah untuk memohon 1 ginseng 1000 tahun, sebagai hadiah ucapan selamat. Ada tidak? Ginseng 1000 tahun? Tidak kusangka kamu yang seenaknya ini, bahkan bisa berpikir untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada ayahmu. Yang ini tidak cukup bagus. Saya mau yang di sebelah itu. Yang ini adalah Raja Ginseng 1000 tahun? Tidak dijual. Yang ini adalah harta karun simpanan saya. Pak Huang jangan pelit. King He, saya akhirnya menginginkan sesuatu, Anda bermurah hati saja. Berapapun harganya akan kami bayar, tanpa menawar. Gadis kecil, teknik tulang seruling ini, mungkinkah Anda ada hubungannya dengan gadis suci syaman yang legendaris? Bagaimana Anda tahu? Saya keturunan cabang dari gadis suci. Ini adalah kartu pengenal kerabat yang diwariskan. Jangan beritahu siapa-siapa. Hamba mengerti. Raja Ginseng 1000 tahun ini memang disiapkan untuk orang yang berjiwa spiritual. Hari ini ia bisa dipersembahkan kepada gadis suci. Ini juga keberuntungannya. Sudah kubilangkan Ching He. Ayahmu mendapat julukan orang seenaknya, itu bukan tanpa alasan. Kemanapun ia pergi, ia selalu menarik penggemar. Pak Huang adalah salah satu penggemar saya. Ia sengaja memberimu ginseng ini, sebagai hadiah perkenalan. Benar, kan? King He, kalau kamu menginginkan sesuatu, beritahu saja ayah. Para penggemar ayah akan mengaturnya untukmu. Wah, ayah hebat sekali. Penggemar bahkan mengirimkan ginseng semahal ini. Tentu saja, lihat saja siapa ayahmu. Ayah ingin memberikan 10% sahamnya kepada gadis sialan Cheng King He itu, dan menjadikannya Putri Cheng Xian. Begitu saja menambah kekuatannya. Ayah memang sudah termakan bujuk rayu Cheng Xian. Padahal Jingro, kita 100 kali lebih pengertian daripada Cheng King He itu. Ayah selalu terobsesi dengan budaya syaman. Aku sengaja mencari rombongan teater, meminta mereka besok di jamuan keluarga, menarikan tarian pengusiran roh jahat. Bilang saja Cheng King He adalah pembawa sial. Jamuan ini sebentar lagi akan dimulai. Kenapa Tuan Muda kedua belum juga datang? Dengar-dengar Tuan Muda kedua baru mengangkat anak perempuan dari desa. Jangan-jangan dia malu untuk datang? Tuan Muda kedua Cheng, Nona Muda telah tiba. Orang ini, apakah itu Cheng Xian? Orang dilihat dari pakaian, kuda dilihat dari pelana.
Jika dilihat seperti ini, dialah yang lebih mirip pewaris keluarga Cheng. Dia seperti orang yang berbeda. Xiaohua, dia tidak sungguh-sungguh ingin memperebutkan posisi pewaris grup Cheng denganmu, kan? Apa gunanya berpenampilan menarik? Hanya cangkang kosong. Bisakah dia menciptakan masalah? Itu belum tentu. Dengan bantuanku, kaulah yang pasti akan kalah. Gadis sialan, kau. Semoga kakek panjang umur, selalu sehat walafiat. Ayah, cepat beri hormat kepada kakek. Anak durhaka ini bahkan tidak mendengarkan perkataanku. Bagaimana mungkin dia mendengarkan perkataan seorang gadis? Ayah, selamat ulang tahun. Dia benar-benar memberi hormat kepadaku. Para tamu dipersilakan memberikan hadiah ulang tahun. Saya memberikan patung kuda emas. Semoga Tuan Cheng berlimpah berkah dan panjang umur. Saya memberikan patung Rui Giok. Saya dan ayah memberikan ginseng 1000 tahun kepada kakek. Semoga kakek selalu sehat dan panjang umur. Hah? Ginseng 1000 tahun apaan? Menurutku, ini pasti palsu. Betul, ayah. Selain Tuan Huang, pemimpin gerbang medis, mana ada lagi ginseng 1000 tahun yang asli sekarang? Jangan dengarkan omongan mereka yang membual. Kakek, ada satu hal. Cucumu ini merasa sangat aneh. Selama bertahun-tahun ini, paman kecil terus saja tenggelam dalam bermain biliar. Mana punya uang untuk membeli ginseng 1000 tahun? Mungkinkah dia ingin meracuni kakek untuk merebut harta warisan? Menurut pengamatanku selama ini, kakek sangat membenci orang yang akan melakukan apa saja demi harta warisan. Ginseng ini memang bukan dibeli dari Tuan Huang. Dia memberikannya kepadaku dan King He. Kau terlalu berlebihan. Tuan Huang mau memberikan ginseng 1000 tahun padamu. Kemari, bawa tongkat hukuman keluarga. Ambil tongkat persik dengan ukiran rune shaman itu. Ayah, kau begitu tidak percaya padaku? Mana mungkin aku menipumu dengan ginseng palsu? Anak tidak berguna. Apa kau belum cukup menipu? Mengapa tanganku tiba-tiba tidak bisa digerakkan? Kesalahan apa yang telah dilakukan ayahku? Sampai harus dihukum dengan aturan keluarga? Anak nakal ini memberiku ginseng palsu, jelas-jelas ingin mengambil nyawaku, agar setelah aku meninggal, dia bisa mewarisi hartaku. Cucumu ini menjamin ginseng ini asli. Menjamin? Apa yang bisa kau jamin? Ginseng ini adalah pemberian Tuan Huang, pemimpin gerbang medis, kepadaku dan ayah. Masih muda, sudah banyak berbohong. Pemimpin gerbang medis itu terhormat. Mana mungkin dia memberikan ginseng semahal itu kepada kalian? Jangan bicara lagi. Kemari, usir anak durhaka ini dari sini. Kami tidak perlu diusir. Kami akan pergi sendiri. Putriku, ayo kita pergi. Aku ingin bertaruh dengan kalian. Kau mau bertaruh apa denganku? Aku bertaruh bahwa ginseng ini asli. Untuk bertaruh, harus ada taruhannya. Kau gadis kampung, mau pakai apa untuk bertaruh dengan kami? Dengan seluruh sahamku dan ayah di perusahaan. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Jika kau kalah, maka seluruh saham atas namamu akan dipindahkan kepada Jingrou. Jika aku menang, kau harus memindahkan seluruh saham atas namamu kepada ayahku. Dasar anak haram, kau? Kenapa? Kalian tidak berani? Hahaha, apa yang tidak berani kulakukan? Semua tamu yang hadir hari ini adalah saksi. Aku bertaruh denganmu. Aku akan segera memanggil ahli untuk memeriksa keaslian ginseng ini. Tidak perlu. Ketua sekte medis akan segera tiba. Ketua sekte medis memiliki status yang terhormat. Kenapa kau bilang dia akan datang, lalu dia datang? Ketua sekte medis, Huang Lao, telah tiba. Lau Huang benar-benar datang. Aduh, saya tidak tahu Lau Huang akan datang. Maafkan saya, tidak menyambut Anda dengan baik. Ini semua berkat cucu perempuan Anda. Dia sengaja mengundang saya untuk menghadiri pesta ulang tahun Anda. Oh benar. Dia juga khusus datang ke tempat saya untuk mencarikan Anda ginseng 1000 tahun. Apakah Anda sudah menerimanya? Apa? Ginseng itu benar-benar asli. Sudah saya terima. Itu, tadi, saya baru saja memuji cucu perempuan saya. Lao Cheng, cucu perempuan Anda nanti pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Anda harus memberinya perhatian lebih. Dia pasti bisa membawa keuntungan bagi grup Cheng. Membawa keuntungan. Terima kasih. Syukurlah, hukuman keluarga tadi tidak jadi dijatuhkan. Jika King He gadis kecil itu mengadu,
maka Lau Huang akan benar-benar tersinggung. Tidak bisa, saya tidak boleh membiarkan gadis desa ini mengambil perhatian saya. Kakek, Jingrou juga punya hadiah ulang tahun yang ingin saya berikan kepada Anda. Oh, hadiah apa yang ingin kamu berikan kepada saya? Saya tahu, kakek selalu menyukai kebudayaan syaman. Jadi, saya dan ayah sengaja mencari keturunan gadis suci dewa. Malam ini, dia akan tampil di pesta, menarikan tarian pengusir roh jahat untuk kakek, menghilangkan nasib buruk, dan mendoakan umur panjang. Tarian pengusir roh? Jangan-jangan ini untuk saya? Ayah, para ahli ini, mereka adalah keturunan sang perawan suci. Saya sengaja mengundang mereka ke sini untuk merayakan ulang tahunmu dan mengusir roh jahat. Kabarnya, mereka bisa menemukan benda-benda kotor yang tersembunyi di rumah agar keluarga Cheng aman. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi, masalah pengusiran roh jahat ini jangan sampai mengganggu para tamu. Kakek jangan khawatir, mereka tahu batasan. Cheng Qinghe, nanti kamu akan diperlakukan sebagai benda kotor dan disingkirkan. Sekarang lihat saja, kamu pasti akan diusir dari keluarga Cheng. Orang-orang ini tidak tulus. Apakah ayah perlu membantumu mengusir mereka? Tidak perlu. Ayah, lihat saja nanti. Beberapa orang paling suka pamer di depan ahlinya. Ya, tidak bagus. Dia adalah benda kotor yang menarik kegelapan. Jika dibiarkan di sini, keluarga Cheng pasti akan tertimpa musibah. Apa? Qinghe? Bagaimana mungkin Qinghe adalah benda kotor? Cepat pergi dari keluarga Cheng. Jangan celakai semua orang. Dasar orang kampung pembawa sial, cepat pergi. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kamu, Qinghe, kami baik-baik saja. Apakah pantas kalian memfitnahnya? Jika benda kotor ini tidak disingkirkan, keluarga Cheng tidak akan pernah tenang. dengan kemampuanmu yang setengah-setengah ini, beraninya kamu mengaku sebagai keturunan sang perawan suci? Kalian barusan bilang, siapa yang kotor? Kenapa kalian berlutut kepadanya? Dia hanya gadis desa yang liar. Apa kalian menerima sesuatu darinya dan sedang berakting di depanku? Topeng di tubuhnya, itu adalah artefak suci garis keturunan Syaman. Hanya Syaman suci yang akan memakainya. Ayah, ini, ada apa? Bukankah mereka bilang bisa mengusir Cheng Qinghe? Bagaimana ini? kalian para penipu, sudah menerima uang tapi tidak melakukan pekerjaan, dan masih di sini berlagak supernatural. Percaya atau tidak aku akan melapor polisi, menuntut kalian menyebarkan tahayul feodal. Saya telah meneliti roh syaman dan masyarakat adat selama puluhan tahun. Pemuda ini memang memiliki aura spiritual yang mirip dengan garis keturunan roh syaman. Adapun mereka ini bahkan tidak mengerti aturan dasar syaman, bagaimana pantas membicarakan pengusiran roh jahat? Qinghe, kamu mengerti hal-hal ini? Sedikit. Dengar tidak? Qinghe dari keluarga kami mengerti banyak hal, banyak sekali. Sedangkan kalian memanggil beberapa penipu untuk memfitnahnya. Apa maksud kalian? Aku hanya ingin untuk ayah melakukan pengusiran roh jahat dan memohon berkah. Aku juga tidak tahu kalau mereka penipu. Karena bilang ingin melakukan pengusiran roh jahat memohon berkah. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu apa itu permohonan berkah yang sesungguhnya. Itu hanya sedikit keahlian. Sok pamer apa? Kakek, jimat keberuntungan ini, jika dipakai bisa menjaga keselamatan dan menghilangkan energi yang kacau. Bagus. Bagus. Kakek terima. Qinghe, dulu kakek benar-benar meremehkanmu. Xiaohua, lihat perbuatanmu.
malah memanggil penipu, memfitnah Ching He kita, dan ingin mengusirnya. Ayah, saya tahu saya salah. Saya juga tidak tahu kalau mereka penipu. Saya juga tidak bersalah. Kakek, meskipun orang-orang itu penipu, tarian Ching He belum tentu yang asli kan? Nona muda ini, tarian roh syaman, dan metode pemberkatannya, memancarkan aura warisan kuno. Tadi, beberapa penipu itu, bahkan 1/10.000 kemampuannya, tidak sebanding. Tuan Cheng, cucu perempuan Anda ini, sangat berbakat. Bisa membuat semua orang mengerti, budaya gadis suci syaman adalah kehormatan dan tugasku. Master Liu dan Tuan Huang sama-sama mengatakan King He berbakat. Sepertinya menyerahkan 10% saham itu ke tangannya adalah pilihan yang bijaksana. Saya harus mendidiknya dengan baik. Sudah kubilang, Ching He kita. Hebat kan? Tadi ada yang bilang, King He ku berasal dari desa, tidak tahu aturan. Sekarang tahu kan, ini baru kemampuan sesungguhnya. Kakek, apakah tarian pemberkatan gadis suci ini Anda sukai? Suka sekali, saya sangat menyukainya. Kalau begitu kakek, kapan saham paman besar bisa diserahkan kepada ayah saya? Ini. Lalu kakek, kapan Anda bisa menyerahkan saham paman besar kepada ayah saya? Betul, ayah. Jangan sampai karena insiden kecil Cheng Jingro ini, kita melupakan taruhan itu, bukan? Lau Huang sendiri yang membuktikan ginseng 1000 tahun ini asli. King He, taruhan ini terlalu besar. Bagaimana jika kita ganti dengan yang lain? Ayah, bagaimana Anda bisa tidak menepati janji? Kakek, cucu perempuan Anda akan menyukai apapun yang Anda berikan. Sepertinya, agar ayah bisa menjadi pewaris keluarga Cheng, dia masih perlu memiliki tempat yang lebih besar di hati kakek. Cheng Xiaohua, sebaiknya kamu jangan sampai aku menemukan kesalahan. King He hari ini telah membawa kehormatan bagi keluarga Cheng. Kakek berencana untuk memberikan perkebunan senilai 2 miliar rupiah di wilayah kota selatan kepadamu. Wow, 2 miliar rupiah. Kakek benar-benar murah hati. Terima kasih banyak kakek, saya akan berusaha lebih keras untuk melayani grup Cheng. Meskipun tidak mendapatkan saham kakak sulung, tetapi kakek ini akhirnya murah hati juga sekali-sekali. Kakek, pesta ulang tahun Anda kali ini, ayah juga telah mempersiapkannya dengan cermat untuk waktu lama. Cucu perempuan Anda berani meminta kakek untuk memberikan sesuatu juga kepada ayah. Sian, kamu beruntung karena putrimu. Saya sekarang sementara mengembalikan jabatanmu di perusahaan. Di kemudian hari, kamu harus belajar dengan baik manajemen perusahaan. Hari ini, saya akan mengajakmu untuk bertemu orang-orang dan menimba pengalaman. Ayo. Putri kandungmu itu, kemampuannya tidak main-main ya. Bahkan bisa membuat Tuan Cheng mulai memperhatikan Tuan Muda kedua. Saya rasa, tidak akan lama lagi, Tuan Muda kedua Cheng akan melebihi dirimu. Tidak kusangka kakek membiarkan Cheng Xian kembali masuk ke perusahaan. Keberuntungannya benar-benar terlalu bagus, bukan? Ayah sampai tidak peduli dengan reputasi perusahaan. Apa kau masih berpikir dia masuk ke lingkaran inti hanya karena keberuntungan? Apa karena Cheng Ching He? Sejak Cheng King He kembali, pertama dia mengambil 10% saham, lalu dia mendekati ketua sekte medis dan Master Liu, dan sekarang dia membantu Cheng Xian masuk ke manajemen inti. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di sisi anak kedua lagi. Jika tidak, dia akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Tapi kita sudah memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Apa dia akan kembali? Bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingmu sendiri. Ucapkan saja beberapa kata manis. Hatinya akan luluh, dan dia akan ikut denganmu, bukan? Baik, aku akan segera menanganinya. Tuan muda, akhirnya kau kembali. Beberapa hari ini kau tidak ada di rumah. Nona kecil terus menangis karena merindukanmu. King He masih bisa menangis? Seberapa besar dia merindukanku? Ching He, apa kau merindukan ayah? King He, mengapa kau melihat proyek perusahaan sebelumnya? Ini semua sudah tidak berguna. Kakek bilang, hanya dengan banyak berpartisipasi dalam proyek, kita bisa menghadapi krisis mendadak perusahaan. Tapi ada banyak hal yang tidak kumengerti. Ayah, kau sangat hebat. Bisakah kau membantuku menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Ayah kan hebat sekali. Bisakah ayah membantuku menjawab pertanyaan ini? King He yang seperti ini sungguh menggemaskan. Jarang sekali dia meminta bantuanku. Aku harus membuktikan diri. Beres, King He. Jangan khawatir, masalah apapun, ayah akan bereskan untukmu. Ternyata, ayah itu lebih mudah dibujuk daripada dipaksa. 2 tahun lalu,
Mengapa perusahaan melepaskan properti bernilai 200 juta rupiah, lalu mengeluarkan 2 miliar rupiah untuk berinvestasi pada sebidang tanah kosong yang tidak berharga? Pertanyaan King He yang terakhir, semuanya sudah ada di dalam ringkasan, tapi proyek-proyek itu, aku tidak pernah mengikutinya. King He, bagaimana kalau ayah carikan kamu kelas pelatihan saja? Kalian datang untuk apa? Jika kakak tidak mengerti sesuatu, kakak bisa bertanya pada ibu. Ibu adalah dokter di bidang keuangan. Jika kakak pulang ke rumah, mengapa masih perlu ikut kelas pelatihan? Betul, King He. Ibu datang hari ini untuk menjemputmu pulang. Jika ada yang tidak kamu mengerti, ibu bisa mengajarimu kapan saja. Aku berpura-pura tidak tahu, hanya agar ayah belajar dengan baik. Memangnya giliran kalian yang berbicara? Bagus. Ternyata kalian datang untuk menyerang dari belakang. Cepat pergi. Jangan harap bisa merebut putri kesayanganku. Ayah sangat takut. Aku pergi. Tepat sekali untuk dimanfaatkan. Tidak perlu. Ayahku juga bisa menjelaskannya padaku. Iya kan, ayah? Tentu saja. Ayah yang paling menguasai hal-hal ini. King He, ayah memberimu topi syaman. Tunggu ayah ambilkan untukmu. Lalu ayah akan menjelaskan secara rinci semua pengetahuan keuangan itu padamu. Baik kan? Tunggu sebentar. Baik. Ayah, aku ada hal mendesak yang ingin kutanyakan padamu. Kenapa kau terburu-buru begitu? Aku benar-benar ada hal yang sangat mendesak yang ingin kutanyakan padamu. Coba katakan, 2 tahun lalu, kenapa ayah membeli sebidang tanah kosong itu? Urusan perusahaan, kau tidak pernah peduli. Kalau kau masuk ke inti manajemen, seluruh perusahaan akan hancur. Ayah jawab saja, dong. Jika ayah tidak menjawab, anak perempuanku akan direbut orang lain. Akan direbut siapa? Ayah jangan bertanya kenapa. Ayah langsung memberitahuku saja, kan? King He, kakekmu dulu berinvestasi pada tanah kosong itu. Adalah untuk mencapai kerjasama dengan grup lain. Meskipun keuntungan saat itu tidak banyak. Tapi dilihat dari jangka panjang. Yang kan, keuntungannya sangat besar. Ayah hebat sekali. Sudah seharusnya begitu. Ayah, meskipun tidak mengelola perusahaan, tapi tentang segala hal di perusahaan. Ayah tahu persis. Jadi King He, nanti kalau ada masalah, tinggal beritahu ayah saja. Baiklah. Masalahnya sudah teratasi. Anak perempuanku aku urus sendiri, jadi tidak perlu repot-repot, kakak ipar. Kalau begitu, King He, aku dan adikmu akan datang menemuimu lagi besok. Ayo pergi. King He, pasti lelah belajar, ya? Lihat, topi syaman yang ayah belikan ini, kau suka tidak? Sepertinya cara ini memang bisa membuat ayah belajar secara aktif. Aku sangat suka. Tapi ada bagian ini yang masih belum kumengerti, ayah. King He. Ayah juga sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Tunggu ayah mengambilnya. Ya. Ayah, kali ini saya serius. Ayah menulislah. Ayah tidak perlu khawatir tentang saya. King He, ayo. Lihat pakaian ini. Apakah kamu menyukainya? Suka. Ini sangat cocok untuk kamu pakai. Dan pertanyaan tadi, ayah akan menjelaskannya padamu. Oh, jadi begitu. Saya mengerti. Kalau begitu ayah, ini maksudnya apa ya? Lihatlah ayah ini, otak ini. Ayah masih punya satu, hadiah yang sangat penting, untuk diberikan kepadamu. Tunggu sebentar ya. King He. Ayah. Kalau begitu yang ini, maksudnya apa lagi ya? Ayah akan mengambilkanmu hadiah lagi. Ayah, barang-barang yang ada, hampir semua kamu, ambilkan untukku. Meskipun kita sudah mengumpulkan bola naga, kita tidak bisa memanggil naga dewa, ayah. Sakit. King He. Perut ayah sedikit tidak enak badan, kamu tunggu ayah selesai ke toilet. Nanti ayah kembali dan menjelaskannya padamu. Tunggu aku.
Ayah, Ada apa lagi yang tidak kamu mengerti? aturkan untukku satu ruangan. Kantor di perusahaan. Sekarang aku ingin belajar dengan serius cara mengelola perusahaan. Apakah kamu benar-benar sudah berubah pikiran? Mahem. Jika saya tidak berubah, putriku akan pergi bersama orang lain. Pak Cheng, ini adalah kantor Anda. Mahem, bagus. Kamu boleh pergi dulu. Baik, Pak Cheng. Bagaimana Ching He? Apakah kamu puas? Ching He sangat puas. Mulai sekarang, saya pasti akan belajar mengelola perusahaan dengan baik. Sama sekali tidak boleh kehilangan King He. Anak ini, mungkinkah dia benar-benar berubah karena gadis King He ini? Sialan. Kakek ternyata ada di jajaran inti. Memberi Cheng Xian sebuah kantor. Dia itu siapa? Kenapa dia harus menginjak-injak saya? Jingro, cepat, pergi dan rayu ayahmu. Ayah, jangan marah lagi. Bagaimana? Cheng King He sama sekali tidak berniat untuk kembali. Kakak sama sekali tidak ingin kembali. Dan kami malah diusir oleh paman kedua. Bagus sekali. Berani-beraninya menindas orang-orangku. Besok aku akan menemui kakek. Pasti akan mendapatkan keadilan untuk kalian. Berani-beraninya terlambat pada makan malam keluarga sebulan sekali. Memang sulit mengubah kebiasaan. Sifat asli tidak bisa diubah. Ayah, bukankah adik kedua selalu seperti ini? Ayah belum terbiasa. Kukira dia masuk ke jajaran inti. Aku pikir dia bisa berubah menjadi lebih baik. Tidak disangka masih sama saja. Benar-benar mempermalukan keluarga Cheng kita. Kakek, kami datang terlambat. Bukan karena ayah terlalu santai, melainkan karena sedang menangani urusan perusahaan. Sejak ayah menjadi bagian dari jajaran inti, dia tidak pernah bermalas-malasan lagi. Semua ini berkat King He. Ayo, cepat duduk. Apa yang kakek katakan benar? King He kita yang paling hebat. Kemari duduk di sebelah ayah. Kakak, King He sekarang adalah anakku, tidak ada hubungannya denganmu. Kakak, King He sekarang adalah anak saya, tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda. Sudah cukup? Ayo, mari kita makan. Sekarang, setelah adik ipar kedua memperbaiki diri, dia benar-benar terlihat seperti seorang ayah. Betul. Adik ipar kedua saat itu melakukan hal yang tidak pantas saat mabuk. Bukankah dia pernah bertemu seorang wanita? Jika saat itu dia menikah, setidaknya sekarang, dia pasti sudah punya anak sendiri, kan? Jelas Anda sengaja menjebak. Saat itu saya hanya mabuk, belum sampai melakukan hal seperti itu. Cukup. Jangan bahas lagi hal yang sudah berlalu. Ayah, sepertinya masalah itu, Anda tidak ingin membahasnya pun harus membahasnya. Apa maksud Anda? Adik ipar kedua, Anda mungkin belum tahu kan? Wanita itu sudah melahirkan anak Anda. Sudah dilahirkan. Apa yang Anda katakan? Ayah, jika Anda masih membiarkan Chen Xian tetap berada di lingkaran inti, mungkin begitu dia muncul, grup Cheng Shi akan kembali jatuh ke dalam krisis opini publik kala itu. Saat itu, kerugiannya bukan jumlah yang kecil. Chen Xian, Anda. Kakek, saya percaya ayah saya. Saya percaya dia tidak akan melakukan hal seperti itu. King He, masalah ini bukan urusan anak kecil untuk ikut campur. Saya... Jangan bicara. Ayah, biarkan saja semua masalah ini padaku. Jangan membentak putriku. Kamu anak durhaka. Keluarga ini sudah kurintis. Sepanjang hidupku tidak akan hancur di tanganmu. Kupikir kamu memang punya sifat pemberontak. Sekalipun diubah tidak akan pernah baik. Bagus. Jadi di matamu, aku ini benar-benar sampah. Karena kamu tidak ingin aku masuk ke dalam grup. Kalau begitu aku akan menuruti keinginanmu. Aku akan segera keluar dan menyebarluaskan bahwa aku, Cheng Xian, hidup berfoya-foya dan memiliki anak haram. Kamu memberontak, bawa dia kemari. Seret dia keluar. Berikan hukuman keluarga. Kakek, ayah. Pasti terkejut ya Cheng King He. Memilih ayah seperti itu, pasti sangat menyesalkan. Jika kamu ingin kembali sekarang, aku juga bisa. Asalkan kamu mendengarkan perkataan Jingro, itu sudah cukup. Aku tidak akan pernah kembali. Berani mengganggu ayahku, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Ayah, masih sakit? Ching He, jangan khawatir. Denganmu di sampingku, ayah sudah tidak sakit lagi. Hanya saja kamu yang jadi repot. Setelah merencanakan begitu lama untukku, semuanya sia-sia. Ayah, istirahatlah dengan tenang. King He berjanji padamu.
Bagaimanapun juga, posisi pewaris keluarga Cheng ini pasti akan menjadi milikmu. Nona muda, Ayah, istirahatlah yang baik. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta? Sudah sejauh mana? menjawab Nona muda. Wanita yang Tuan Muda Besar sebutkan itu memang pernah memiliki anak. Saya sudah mengaturnya, bisa dilakukan hari ini, tes DNA. Bagus. Lalu bagaimana dengan Cheng Xiaohua dan Yang Cayun yang kuminta kamu selidiki? Menjawab Nona muda, jejak Tuan Muda Besar, saya benar-benar tidak bisa menemukannya. Namun, Nyonya Besar akhir-akhir ini selalu pergi ke bar Liu Guang. Setiap kali Tuan Muda Besar tidak di rumah, dia tidak pulang semalaman. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ikutlah bersamaku untuk melihatnya. Baik. Apa benar di sini? Benar, Nyonya Besar beberapa hari ini hampir setiap hari datang. Baik. Yang Cayun berani-beraninya memesan pria penghibur di bar, sangat mencemarkan nama baik perusahaan. Jika kakek dan Cheng Xiaohua mengetahuinya, tidak tahu akan seberapa hebohnya. Dasar orang rendahan, mulai hari ini, enyah dari keluarga Cheng. Pergilah tanpa membawa apapun. Ayah. Xiaohua, kita ini suami istri. Kumohon padamu, tolong bujuk ayah untukku. Kita akan bercerai hari ini. Pengawal, bawa dia. Kirim ke pedesaan. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Cheng lagi. Xiaohua. Xiaohua, kau tidak bisa begini. Xiaohua. Xiaohua. Kakek, cucumu juga telah menyelidiki kebenaran insiden mabuknya ayah 2 tahun yang lalu. Wanita itu mengaku, semuanya atas perintah Xiaohua. Selain itu, cucumu juga melakukan tes DNA. Anak itu memang bukan anak ayah saya. Semua ini ulahmu. Satu persatu, kalian semua membuatku susah. Kakek, paman dan yang lainnya telah melakukan banyak hal buruk. Bukankah seharusnya mereka dihukum? Saat ini, jika kedua saudara bersaing, yang pasti rugi adalah kepentingan grup Cheng. Ching He di sini mengincar. Lebih baik aku menenangkannya dulu. Mulai hari ini, semua sahammu akan dialihkan ke atas nama Xian. Untuk yang lain, kita bicarakan setelah isu ini mereda. Ayah, Kakek, tidak ada hukuman? dasar anak durhaka. Kau. 2 hari lagi, keluarga Cheng akan menghadiri konferensi pers grup Shen. Sudahlah masalah ini. Kakek, cucumu tidak puas dengan hasil ini. Ching He, 2 hari lagi, jika Xian bisa mendapatkan investasi dari Direktur Shen, maka kakek akan mengizinkanmu untuk memberikan posisi ahli waris kepadanya. Begitu keputusannya. Kakek hanya karena kata-kata sepihak Cheng Xiaohua telah membuat ayah saya menderita hukuman keluarga. Namun kali ini, buktinya jelas, Cheng Xiaohua tetapi masih bisa lolos tanpa cedera. Sikap pilih kasih seperti ini, bagaimana saya bisa terus menaruh harapan padanya? Saya harus bergegas, bekerja sama dengan orang lain, dan mandiri. King He, ini, kenapa ayahku mengirimkan surat saham Cheng Xiaohua kepadaku? Karena aku sudah memberitahu kakek, bahwa 2 tahun lalu saat kamu mabuk dan membuat keributan, itu adalah jebakan dari paman besar. Kemudian kakek memberikan saham Cheng Xiaohua kepadamu. Benarkah? Kamu hebat sekali. Ayah, jangan terlalu senang dulu. Kakek tidak mengeluarkan perintah keras mengenai masalah ini. Kurasa, setelah gejolak ini berlalu, saham ini tetap akan diberikan kepada Cheng Xiaohua. Kakek tua itu benar-benar pilih kasih. Padahal Cheng Xiaohua juga telah memengaruhi kepentingan grup. Tapi orang tua itu tidak tega menghukumnya. Ayah, jangan sedih. Kamu masih punya aku. Ayah tahu, memang anak gadisku yang terbaik. King He, ayahmu ini baru saja bisa menikmati momen kehangatan ayah anak. Bicara,
bicara yang penting. Kita sekarang menghadapi masalah internal dan eksternal, jadi kita harus segera mencari jalan keluar yang baru. Jalan keluar yang baru apa? Kakek bilang, jika kamu bisa membuat grup Cheng mendapatkan investasi dari ketua Shen, maka dia akan memberikan posisi pewaris kepadamu. Tapi menurutku, ini tidak bisa dipercaya. Qing He. Tidak akan. Ayahku, meskipun lebih mementingkan keuntungan, tapi perkataannya akan selalu dipegang. Orang yang terlibat sulit melihat dengan jelas. Ayah, meskipun tahu keluarga tidak menyayanginya, tapi tetap tidak mau percaya. 2 hari lagi, setelah konferensi pers selesai, semuanya akan terungkap. Bapak Shen ada di sana. Siapapun yang bisa mendapatkan kerjasama dari Bapak Shen, posisi ahli waris ini akan menjadi miliknya. Posisi ahli waris pasti milikku. Ayah, kami juga ikut. Baik. Ayo. Selamat siang, Bapak Shen. Wah, ini putri Anda. Ya. Cantik sekali dan penurut. Kebetulan sekali, Jingrou kami juga ada di sini. Pergi sana, kalian berdua bermain bersama. Ayo kita bermain bersama. Putri saya tidak bisa bicara. Dia agak pemalu. Mohon dimaklumi. Ternyata dia bisu. Keluarga Cheng, begitukah tata krama kalian? Shen Yue adalah putri tunggal saya. Dia adalah satu-satunya ahli waris grup Shen. Meskipun dia seumur hidup, tidak bisa bicara, saya tidak akan membiarkan orang meremehkannya. Bapak Shen, putri sudah pasti akan menikah. Cukup disayang saja, tapi ahli waris tetap harus diberikan kepada anak laki-laki. Bagaimana kalau selagi masih muda, cepat-cepat punya anak laki-laki lagi? Pemikiran sempit. Siapa bilang hanya pria yang bisa memegang kekuasaan? Wanita juga bisa membangun karirnya sendiri. Perkataan gadis ini masuk akal. Putri siapa Anda? Dia adalah cucu yang baru saja saya temukan kembali, bernama Cheng Qing He. Selamat siang, Direktur Shen. Halo. Bisakah kita berteman? Dia ternyata juga bisa bahasa isyarat. Bisa. Putri kesayanganku. Sedang apa kalian? Ayah, kami sekarang sudah menjadi teman baik. Bagus. Anda adalah tuan muda kedua Cheng. Terlihat jelas Anda adalah pemuda berpotensi besar dengan masa depan cerah. Sepertinya desas-desus itu sama sekali tidak bisa dipercaya, ya. Terima kasih atas pujiannya, Direktur Shen. Saya juga. Murni karena memiliki putri kesayangan ini, saya diajari oleh putri saya. Direktur Shen, Anda juga hanya memiliki satu putri ini? Betul. Kalau dipikir-pikir, ini adalah pertama kalinya dia mau bermain dengan teman. Ternyata ini adalah penyakit bisu, seperti yang disebutkan dalam kitab kuno suku Shaman. Nona Shen mengalami kerusakan tenggorokan akibat demam tinggi, udara kotor yang tersumbat, itulah mengapa dia tidak bisa bicara. Benar, dulu dia memang pernah mengalami demam tinggi. Setelah terbangun, dia tidak bisa bicara lagi. Tidak disangka, gadis kecil sepertimu ternyata juga mengerti ilmu pengobatan. Sayangnya, saya sudah mencari berbagai cara, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit bisu UR. Direktur Shen, asalkan Anda percaya pada saya pasti bisa menyembuhkan Shen Yue dan membuatnya bisa berbicara kembali. Benarkah? Ya. Kamu seorang gadis kecil, bisa menyembuhkan orang bisu. Jangan buang-buang tenagamu. Apa yang kamu katakan? Hanya membuatku malu. Ayah, saya hanya khawatir dengan gadis muda Qing He ini. Jika tidak berhasil, malah akan memperburuk keadaannya. Kamu. Saya percaya Qing He. Dia bilang bisa menyembuhkannya, pasti bisa menyembuhkannya. Bapak Shen, tolong izinkan saya mencobanya. Ini... Apakah Bapak bersedia mengizinkan saya membantu Bapak menyembuhkan bisu? Saya yakin bisa membuat Bapak berbicara seperti orang normal, mengeluarkan suara. Ayah, saya ingin berbicara. Saya bersedia percaya pada Qing He. Sudahlah, karena UR ingin diobati, biarkan dia diobati saja. Gadis Qing He, saya akan menganggapnya sebagai jalinan pertemanan untuk UR di keluarga kami. Tapi kamu harus berjanji, jangan sampai menyakiti UR. Bapak Shen, jangan khawatir. Yue sayang, nanti saya akan mengenakan topeng ini dan menari bersamamu. Lonceng akan bernyanyi, itu bisa mengusir udara kotor di tenggorokanmu. Bulan sabit melengkung, menggantung di ambang jendela. Boneka kabut cepat pergi.
Yue, ikuti saya. Ayah, Ayah, bisakah ayah mendengar saya berbicara? Yue, kamu, apakah suaramu benar-benar sudah pulih? Cepat, cepat biarkan ayah melihatmu dengan baik. Ayah, Yue. Bapak Shen, jangan terburu-buru. Selama saya merawat Nona Shen selama 1 bulan berturut-turut, dia pasti akan pulih sepenuhnya. Baik, terima kasih banyak. Tuan muda kedua Cheng, tidak disangka Anda punya putri yang keahlian medisnya begitu hebat. Harus dilatih dengan baik, nantinya pasti akan sangat berhasil. Tentu saja. Jika saya punya perusahaan sendiri, maka King He pasti adalah pewaris pertama. Sejak zaman dahulu, wanita tidak kalah dari pria. Bapak Shen, wanita juga bisa mewarisi bisnis keluarga. Benar-benar gadis yang cerdas. Karena itu, saya umumkan bahwa grup Cheng kalian adalah mitra kerja utama kami dalam konferensi pers kali ini. Bagus. Terima kasih, Bapak Shen. Terima kasih. Kakek, aku dan ayah sudah berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Shen untuk perusahaan. Kalau begitu, posisi pewaris seharusnya menjadi milik ayahku kan? Tidak bisa. Ayah, posisi pewaris ini pasti milikku. Kakek, jika kakek memberikan perusahaan kepadanya, maka fondasi keluarga Cheng yang sudah seabad pasti akan hancur berantakan. Ayah, selama bertahun-tahun ini, aku bekerja dengan rajin dan hati-hati di perusahaan. Tidak pernah ada masalah. Jika ayah memberikannya perusahaan kepadanya, itu sama saja bertaruh. Ayah tidak boleh bertaruh. Tidak ada masalah. Paman besar berbicara seperti itu. Apakah hati nurani paman tidak merasa sakit? Ayah, usaha dan perubahanku selama beberapa bulan ini, apakah ayah sama sekali tidak melihatnya? Bukankah sudah disepakati? Siapa yang bisa mendapatkan kerjasama? Dia yang akan menjadi pewaris? Ayah. Xian sudah manja bertahun-tahun, meskipun King He yang mengaturnya, tetap tidak mudah untuk berubah. Bagaimanapun, sekarang kerjasama dengan keluarga Shen sudah didapat. Perusahaan lebih aman jika diserahkan kepada Xiaohua. Meskipun begitu, itu tidak bisa menghapuskan fakta bahwa kamu sudah manja bertahun-tahun. Kurasa, pewaris ini lebih baik sementara dipegang oleh Xiaohua. Sudah kuduga. Bagaimana adik kedua? Seberapapun kerasnya kamu berjuang, kamu tidak akan bisa mengalahkan kakak sulungmu. Ayah, apakah di mata ayah hanya ada kepentingan, sama sekali tidak ada keadilan? Bisnis keluarga yang kugeluti, dengan susah payah selama puluhan tahun, sama sekali tidak mungkin hancur di tanganmu. Orang luar bilang kamu itu anak yang tidak berguna. Jika aku masih menyerahkan grup kepadamu, aku tidak tahu berapa banyak omongan buruk yang akan ada setelah aku meninggal. Masalah ini sudah diputuskan begitu saja. Ternyata di dalam hatinya, aku begitu tidak berguna. Jika ayah sudah begitu, kita harus berani berubah untuk kemajuan. Kita sudah mengalami ketidakadilan, jadi kita harus merebut kembali apa yang menjadi hak kita. Ayo. Ayah, ada apa denganmu? King He, coba katakan, apakah ayah benar-benar tidak berguna? Kau membimbingku, berusaha begitu lama, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ayah, di mataku, kaulah pewaris yang paling pantas. Tapi, tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Ayah tetap menyerahkan grup kepada Cheng Xiaohua. Jika tidak ada tempat untuk kita di sini, pasti ada tempat lain yang lebih baik. Ayah, kerjasama dengan grup Shen, itu adalah hasil perjuangan kita. Jadi itu pasti akan ikut pergi bersama kita. Maksudmu? Meninggalkan grup Cheng, dan membangun kejayaan kita sendiri. Xian, ini baru beberapa hari tidak bertemu. Kenapa jadi lesu begini? Paman Shen, Anda terlambat. King He, kalian sudah merencanakannya sejak awal? Benar. Setelah konferensi pers, saya merasa kakek tidak akan menepati janji. Jadi saya berinisiatif mencari Paman Shen. Bukankah kamu putri tuan muda kedua Cheng? Di mana ayahmu? Tidak membutuhkannya. Paman Shen, saya ingin membicarakan sebuah bisnis dengan Anda. Menarik sekali. Bisnis apa yang ingin kamu bicarakan denganku? 2 hari lagi, jika ayah saya tidak menjadi penerus grup Cheng, saya ingin Anda membawa proyek itu dan pergi bersama kami. Saya dan ayah akan memulai usaha sendiri. Dan penyakit putri Anda, saya juga akan berusaha sekuat tenaga. Baik, saya ingin lihat apakah kakek Cheng akan sebegitu tidak bijaksana memilih untuk meninggalkan kalian. Ini semua adalah ide bagus dari King He. Saya menyediakan dana dan koneksi Shen Group. Kalian menyumbangkan ide. Kita akan bekerja sama membangun King Yue Group. Bagaimana? Ayah,
Qingyue Group adalah tempat yang hanya milik kita. Saya percaya, kita akan melakukannya lebih baik dari grup Cheng. Baiklah. Aduh, mulai sekarang grup Cheng ini adalah milikku. Hahaha. Ayah, meskipun Cheng Xian sudah meninggalkan keluarga Cheng, tapi Cheng Qinghe itu, bagaimanapun juga adalah putri kandung ayah. Kalau nanti dia datang mencari ayah, lalu bagaimana denganku? Tidak apa-apa, Jingro. Kamu adalah putri ayah dan satu-satunya putri kecil keluarga Cheng. Adapun Cheng Xian dan Cheng Qinghe itu, mereka hanyalah anjing tanpa tuan. Pak Cheng, gawat. Apa yang gawat? Aku baru saja mengambil alih grup Cheng. Seharusnya sangat bagus. Di masa depan, kita hanya akan terus berkembang pesat. Hahaha. Bukan begitu, Pak Cheng. Baru saja, Shen Group tiba-tiba menghentikan semua kerja sama dengan grup Cheng. Bagaimana mungkin? Cheng Xiaohua, permainan baru saja dimulai. Langkah pertama dari rencana ini adalah dengan menguasai inti industri dari grup Cheng terlebih dahulu, kemudian memperluas industri medisnya. Mengapa menghentikan kerjasama? Bukankah Cheng Qinghe sudah menyembuhkan putrinya yang bisu? Mengapa? Menurut Bapak Shen, itu diperintahkan oleh seorang yang disebut CEO Grup Qingyue. Grup Qingyue? Benar, Bapak Cheng, lihat ini. Biro pengawas baru-baru ini menemukan bahwa CEO grup Cheng Xiaohua, berkolusi secara pribadi dengan orang Jepang menggelapkan dana ratusan miliar rupiah dan perusahaan mungkin akan bangkrut. Siapa yang melakukan ini? Putra tertua grup Cheng Xiaohua, berkolusi secara pribadi dengan orang Jepang menggunakan dana publik secara tidak sah dan Badan Pengawas Pajak telah ikut serta dalam penyelidikan. Kami adalah karyawan grup Cheng. Apakah benar perusahaan kita menawarkan perekrutan 3 kali lipat? Benar. Saya mau bergabung. Saya juga. Qinghe, ini semua idemu? Betul sekali. Ayah, grup Cheng mengalami masalah besar. Berita negatif tentang Cheng Xiaohua tersebar di mana-mana. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menarik karyawan terbaik mereka. Benar-benar putriku, cerdas dan menggemaskan, berkilau, dan mempesona. Ayah, lepaskan. Bagaimana kamu mengambil alih grup ini? Beraninya, kamu berkolusi secara pribadi dengan orang Jepang. Hanya dalam 1 minggu, 80% karyawan grup Cheng telah mengundurkan diri. Kakek, jangan memarahi ayah lagi. Bagaimanapun, ayah juga baru mengambil alih perusahaan. Banyak hal yang tidak terlalu dia pahami. Ayah, saya mohon, tolong selamatkan saya. Ayah, pikirkanlah cara. Saya berutang begitu banyak uang, jika tidak bisa melunasinya, saya bisa masuk penjara, ayah. Sekarang sudah begini, apalagi yang bisa saya lakukan? Kakek, jika kakek menyerahkan perusahaan kepadanya, maka fondasi keluarga Cheng yang sudah 100 tahun akan hancur lebur. Keluarga Cheng sudah tamat? Tidak, itu tidak mungkin. Ayah sudah mengelola perusahaan selama bertahun-tahun. Ayah pasti mengenal banyak orang. Ayah bisa menyelamatkanku. Ayah, aku putra kandungmu. Ayah harus mencari cara untuk menyelamatkanku. Benar kakek, tolonglah mereka, selamatkan ayahku. Kau benar-benar bodoh. Jika kita meminta bantuan mereka sekarang, bukankah itu sama saja dengan mengumumkan kepada semua orang bahwa grup Cheng sudah kehilangan kekuasaan? Bagaimana kau bisa menyinggung mereka sampai Shen Group ingin membalas dendam kepada kita? Membalas dendam? Ketua Shen sudah mengatakan siapapun yang berani membantu keluarga Cheng, berarti mereka menjadi musuh. Cheng Xiaohua, bagaimana kau bisa menyinggung mereka? Berdasarkan perkataan Bapak Shen, ada seorang CEO dari Qingyue Group yang memerintahkan hal ini. Qingyue Group? Ya, benar mereka. Qingyue Group? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang perusahaan ini? Sepertinya aku perlu mengunjungi mereka. Kau tetaplah di rumah. Setelah masalah ini selesai, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Qinghe, apa kau benar-benar berpikir ayahku akan kembali mencari kita? Tenang saja, dia ingin Cheng Group bertahan, jadi dia pasti akan datang. Ayahku benar-benar datang mencariku. Lebih cepat dari yang kuduga. Ayah, ayo, kita sambut dia. Qingyue Group ini bagaimana bisa berkembang begitu pesat dalam waktu singkat? Siapa sebenarnya yang berani melawan keluarga Cheng? Selamat pagi, kakek. Qinghe, kenapa kamu di sini? Kakek mau pergi kemana? Biar saya antar.
Bagaimana kamu tahu kalau aku mau ke lantai 4? Kakek, bagaimana kabar keluarga Cheng akhir-akhir ini? Skandal perselingkuhan yang Cai-yun, kolusi Cheng Xiaohua dengan orang Jepang, dan penyalahgunaan dana publik, sepertinya grup Cheng akan segera bangkrut ya. Kakek, kapan kamu berencana menyerahkan grup ini? Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Ayah, tidakkah menurutmu, nama King Yue Group ini sangat bagus? Qing Yue? Qing He? Perusahaan ini milik kalian? Bagus sekali. Jadi, selama ini kalian berdua yang membuat ulah dasar grup King Yue yang licik. Sekarang aku mengerti. Kalian berdua ingin menghancurkan grup Cheng kami? Ayah? Ayah sudah pikun yang menghancurkan grup Cheng. Bukankah selalu putra sulung kesayangan ayah, Cheng Xiaohua? Kenapa ayah datang ke sini dan mengganggu kami berdua? Ayah dan anak ini? Karena aku tidak memberikan hak waris kepadamu, maka kau membalas dendam kepada grup Cheng kami? Tidak, kakek salah. Aku dan ayah sudah memperingatkan kakek, jangan menyerahkan grup kepada Cheng Xiaohua. Tapi kakek terlalu memihaknya. Ini semua adalah akibat dari perbuatan kakek sendiri. Ayah, ayahlah yang demi kepentingan grup, demi harga diri ayah sendiri, pura-pura tidak melihat dan tidak mendengar. Ini bukan salah kami. Apa sebenarnya tujuan kalian berdua? Kami hanya mencari keadilan yang setara dan tidak memihak. Sebagai anggota keluarga Cheng, seharusnya mematuhi aturan keluarga. Siapa yang memiliki kemampuan, dia yang mewarisi bisnis keluarga, dan siapa yang merusak kepentingan grup, seharusnya diusir dari Cheng. Xian, aku tahu kau masih menyimpan dendam padaku, tapi Xiaohua adalah putra sulung keluarga Cheng. Dia adalah kakak kandungmu. Kakak kandung? Putra sulung? Secara halus dia adalah saudara tiriku. Jika berbicara secara kasar, dia hanyalah anak haram yang tidak pantas. Kau. Ayah, jangan berpura-pura lagi. Aku beritahu kamu, aku tidak akan tunduk pada anak haram itu. Ayah, kakek sepertinya sedikit sekarat. Ayah. Meskipun kakek Cheng selalu pilih kasih terhadap Cheng Xiaohua, tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang ayah pedulikan. Meskipun aku sangat ingin membiarkannya begitu saja, tetapi jika dia meninggal, ayah pasti akan sangat sedih, kan? Ayah, cepat cari seseorang, bawa kakek ke rumah sakit. Baiklah. Kaulah yang menyelamatkanku. Ayah sudah tidak apa-apa? Aku sudah tidak apa-apa. Meskipun Xian agak bandel, tapi sejak King He datang, Xian juga perlahan berubah. Mungkin, aku seharusnya tidak pilih kasih pada Xiaohua dan mengabaikan Xian. Xian, kamu sudah dewasa dan juga memiliki kariermu sendiri. Ibumu di alam baka melihatmu seperti ini, pasti akan bangga padamu. Kakek, King Yue bisa membantu grup Cheng dengan modal 10 miliar rupiah untuk melewati krisis ini. Sebagai imbalannya, kakek harus mengumumkan di rapat dewan bahwa ayahku adalah satu-satunya pewaris. Baiklah. Jangan khawatir, setelah krisis ini berlalu, aku akan secara resmi mengumumkan bahwa Xian akan secara resmi mengambil alih grup Cheng. Selamat, kakek berhasil membuat keputusan yang tepat. Hahaha. Ayah, kenapa kakek belum pulang? Putra sulung, Tuan Besar meminta saya memberitahu Anda, semua jabatan Anda di grup Cheng telah ditangguhkan. Apa katamu? Ayah, apa kakek sama sekali tidak peduli padamu? Ayah hampir ditangkap, tapi dia sama sekali tidak khawatir. Kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Setelah masalah ini selesai, aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu. Betul. Pak Tua, karena kau tidak berbelas kasihan, jangan salahkan aku jika berlaku tidak adil.
Sampai jumpa, kakek. Ching He, terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Karena aku tidak ingin melihat ayah sedih. Lihat, ada pesawat di langit. Trik itu sudah pernah dipakai. Aku bukan anak kecil lagi. Iya. King He kesayangan kami, bukan anak kecil berusia 3 tahun, tapi orang dewasa kecil, berusia 10 tahun. Ayo pergi. Hah? Ada apa denganmu, ayah? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana nasib kami? Adik kedua, kau pulanglah dulu. Ayah, biar aku saja yang menjaga. Ayah, sekarang posisi pewaris pasti jadi milikmu. Kalau begitu, aku akan menjadi pewaris garis pertama. Jangan senang terlalu cepat. Kita masih belum tahu kapan orang tua itu akan bangun. Tuan Cheng, kecelakaan itu menyebabkan pendarahan intrakranial pada pasien, meskipun ada harapan untuk sadar, tapi hanya akan sadar sebentar saja. Rumah sakit kalian hanya sebatas ini kemampuannya. Tuan Cheng jangan khawatir, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kakek. Salah. Aku ingin dia tetap terbaring selamanya. Tidak pernah sadar. Apa katamu? Ini? Uang ini cukup untuk kau pakai seumur hidupmu. Kau hanya perlu membiarkannya tidur selamanya. Tuan Cheng jangan khawatir, kami akan mengurangi dosis obat, agar kakek bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Berhenti. Kau ingat? Jangan biarkan Cheng Xian dan putrinya masuk. Aduh, jangan khawatir. Ayah, apa ayah tidak merasa aneh? Kami baru saja mengantar kakek pergi, kakek langsung mengalami kecelakaan mobil. Apa kau curiga? Aku tidak yakin. Aku hanya merasa semua ini terlalu kebetulan. Kontrak investasi 2 triliun rupiah itu masih ada di tangan kakek. Kalau begitu kita ke rumah sakit. Baik. Sekarang bagus. Modal terdaftar 2 triliun rupiah. Sekarang perusahaan sudah selamat. Aduh, unit perawatan intensif dilarang berkunjung. Kami adalah keluarga pasien, kenapa tidak boleh masuk? Saat ini pasien adalah seseorang dalam keadaan vegetatif, perlu istirahat, kalian tidak boleh masuk. Aduh, anak menjenguk ayah itu sudah sewajarnya. Kenapa kamu melarang kami masuk? Minggir. Satpam, usir mereka. Rumah sakit macam apa ini? Bahkan menjenguk pun tidak boleh. Apakah kondisi ayah saya seburuk itu? Ayah, mungkin hanya kami yang tidak diizinkan menjenguk. Tunggu saya sebentar. Ini bukan kecelakaan mobil biasa. Kekuatan gaib saya terlalu banyak terkuras terakhir kali, tidak bisa menyelamatkan. Namun, menemukan pelaku penabrak bukanlah hal yang sulit. Halo Paman Shen, saya ingin kamu membantuku menyelidiki sesuatu. King He, apa yang kamu lakukan? Ayah, aku pergi untuk menyelidiki kebenaran kecelakaan kakek. Kebenaran? Ya. Kamu curiga? Ayah, jangan khawatir. Kamu akan segera tahu. Tuan muda keluarga Cheng ini benar-benar membuatku terkejut. Dia bahkan membunuh ayahnya sendiri. Direktur Shen, apa maksudmu dengan itu?
Bicaralah. Baik, baik. Cheng Xiaohua yang menyuruhku. Asal aku menabrak mobil, dia akan memberiku 1 juta rupiah. Tidak hanya itu, Cheng Xiaohua juga sengaja menyuap dokter, sengaja mengurangi dosis pengobatan, ingin agar Tuan Cheng menjadi pasien koma seumur hidup. Lalu sekarang bagaimana? Kita tidak bisa masuk. Ayahku tidak akan pernah sadar. Dokter, gawat. Pasien di ranjang 1 pingsan. Ayah, sekaranglah saatnya, ayo cepat masuk. Kakek, ini Ching He, apakah kakek bisa mendengarku? Ayah, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kenapa kau membentak putriku? Katakan, apa yang sudah kau lakukan pada ayahku? Aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Jika kau terus seperti ini, aku akan memanggil satpam. Kalau begitu, jelaskan padaku. Ada uang di rekening bankmu. Tiba-tiba muncul 10 miliar rupiah. Bagaimana bisa begitu? Kalian, Jika kau bersedia mengatakan yang sebenarnya sekarang, mungkin aku masih bisa membiarkanmu pergi. Kau hanya punya 2 pilihan. Entah kau mengatakannya secara sukarela, atau biar polisi yang memaksamu bicara. Aku hanya mengurangi dosis obat kakek. Aku tidak melakukan apa-apa lagi. Kalau begitu, sekarang aku memberimu kesempatan. Bangunkan dia. Bisakah kau melakukannya? Bisa. Aku bisa. Asalkan tidak melapor ke polisi, aku akan melakukan apapun. Cepat. Sudah. Kakek, Ayah, Aku di mana ini? kakek. Cheng Xiaohua, demi merebut kekuasaan, sengaja membuat kecelakaan mobil yang membuat kakek dirawat di rumah sakit. Cheng Xiaohua yang melakukannya? Dan juga, alasan kakek tidak sadarkan diri begitu lama, juga karena Cheng Xiaohua menyuap dokter, ingin agar kakek tidak pernah bangun lagi. Anak tidak tahu diri itu? Anak tidak tahu diri. Kakek jangan terlalu emosi. Aku sudah mendidiknya dengan baik selama 20 tahun. Dia justru ingin mencelakaiku. Hari ini saya memanggil kalian kemari, terutama untuk mengumumkan satu hal. Mulai hari ini, saya, Cheng Xiaohua, secara resmi menjabat sebagai Direktur Cheng Corporation. Paman besar, kakek masih terbaring di rumah sakit. Kau mengumumkan hal ini sekarang. Apakah kau ingin merebut kekuasaan? Kakekmu terus-menerus tidak sadarkan diri, perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin. Lagi pula, sebulan yang lalu, dia sudah memutuskan bahwa posisi pewaris akan diberikan kepadaku. Paman besar, sebelum merebut kekuasaan, apakah kau pernah memikirkan kau berkolusi dengan orang Jepang, menyalahgunakan dana perusahaan, dan hutang ratusan juta yang kau tinggalkan? Lalu, selain pemegang saham, mungkin tidak ada karyawan lagi di perusahaan kan? Mereka semua menunggu untuk membuatmu bangkrut. Kau anak durhaka. Cheng Xiaohua. Lebih baik kau pahami baik-baik. King He sekarang adalah putriku, kau tidak berhak mendidiknya. Paman besar, kau punya banyak hutang. Sesuai aturan keluarga Cheng, kau seharusnya sudah diusir dari keluarga Cheng sejak lama. Sekarang yang paling berhak mewarisi perusahaan hanyalah ayahku. Omong kosong. Sejujurnya, aku sudah menemukan CEO King Yue Group untuk Cheng Corporation dengan investasi 2 miliar rupiah untuk mengatasi krisis. Kalian sebaiknya berpikir jernih. Posisi pewaris hanya pantas untukku. Kalian jangan sampai salah pihak. Ayah, ini adalah lelucon terlucu yang pernah King He dengar. Apa maksudmu? Kau ini benar-benar bodoh sekali. Tertawalah sepuasnya. Aku akan membuat kalian tidak bisa. Tertawa lagi nanti. Oh, benarkah? Oh, benarkah? Tuan Muda Cheng, sungguh berani Anda berbicara begitu. Ternyata, Pak Shen datang berkunjung. Hari ini saya sedang mengadakan rapat pemegang saham, jadi tidak bisa menerima tamu sementara ini. Silakan kembali. Benarkah? Tapi kedua CEO King Yue Group ada di sini. Saya khawatir tidak datang memberi selamat. Akan jadi tidak pantas. Pak Shen, apa maksud perkataan Anda ini? Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Pendiri King Yue Group, Cheng Xian, dan pemilik muda Cheng Qing He. Cheng Xiaohua, Anda masih tidak tahu siapa sebenarnya yang paling pantas mewarisi keluarga Cheng? Tentu saja, siapa yang saya katakan pantas? Dialah yang pantas. Sebagai putra sulung keluarga Cheng,
Urusan keluarga Cheng, tentu saja saya yang memutuskan. Ulangi sekali lagi. Siapa sebenarnya yang memutuskan di keluarga Cheng? Ayah, Ucapkan sekali lagi. Siapa yang berkuasa penuh di keluarga Cheng? ayah. Ayah sudah sadar. Anak durhaka, berani-beraninya kau mencoba membunuhku dan masih ingin mewarisi grup Cheng. Kebetulan kalian semua ada di sini. Ada satu hal yang ingin kuumumkan kepada kalian semua. Cheng Xiaohua, dia menyewa pembunuh untuk membunuh ayahnya. Mulai hari ini, dia akan dicoret dari silsilah keluargaku, keluarga Cheng, dihapus namanya, dan tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di kediaman keluarga Cheng. Kakek, sekarang adalah masyarakat yang menjunjung hukum. Membunuh itu melanggar hukum. Dasar wanita jalang ini. Lihat saja. Akan kubuat mulutmu hancur. Kau berani. Ayah. Ayah, aku salah. Mohon padamu. Demi hubungan antara ayah dan anak kita. Maafkanlah aku kali ini. Kau pikir dengan memohon belas kasihan semuanya akan baik saja? Ayah, Menurut laporan dari stasiun kami, Cheng Xiaohua, karena melanggar hukum dan aturan keluarga Cheng, telah diusir dari keluarga Cheng dan diperkirakan akan dihukum 6 tahun penjara. Sebagai ketua dewan direksi grup Cheng, aku mengumumkan bahwa secara resmi grup ini akan diwariskan kepada Cheng Xian. Cheng Qinghe akan menjadi pewaris prioritas pertama. Xiaohua, perihal pembunuhan kakek sudah diketahui semua orang. Kamu tinggal menunggu menerima hukuman dari hukum. Tidak mungkin. Aku adalah satu-satunya pewaris. Cheng Qinghe, itu semua karena kamu. Karena kamu telah merebut posisiku. Kalau bukan karena kamu, ibuku tidak akan diusir. Aku membencimu. Kamu diam. Qinghe, putri kesayangan ayah. Kamu adalah putri ayah yang terbaik. Qinghe, bisakah kamu memohonkan untuk ayah agar kakek tidak mengirimku ke penjara, ya? Cheng Xiaohua, Qinghe sekarang adalah putriku. Dia hanya punya satu ayah yaitu aku, Cheng Xian. Sejak dia kembali pada hari itu, dia bukan lagi milikmu. Paman besar, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku ayah sebaik ini. Kalau saja aku tahu, saat kamu baru lahir, aku seharusnya melemparkanmu ke air dan menenggelamkanmu. Datang, kirim Cheng Xiaohua ke penjara. Sedangkan dia bukan darah daging keluarga Cheng. Kirim dia ke pedesaan, dan jangan pernah biarkan dia menginjakkan kaki di keluarga Cheng lagi. Ayah, jangan. Ayah. Para hadirin, mulai hari ini, Cheng Xian secara resmi akan menjabat sebagai direktur grup Cheng. Semuanya berikan tepuk tangan. Saya mengumumkan, setelah musyawarah dan keputusan bersama antara grup Cheng dan grup Qingyue telah dibentuk Grup Holding Qingyue. Mulai hari ini, saya dan ayah akan aman dan tidak terluka. Paman, Fajar telah menyingsing, kita semua telah meraih kemenangan. Semua ini berkat kamu.